Hai semuanya, balik lagi di Loopbox TV. Nama gue DJ Mutsang, dan gue kali ini bakal nge-review Denon DJ SC5000M Prime. Gue bakal ngebahas fitur apa aja yang ada di alat ini, dan pendapat pribadi gue juga buat alat ini. Jangan lupa like dan subscribe. Denon DJ SC5000M adalah salah satu media player dari Prime seriesnya Denon DJ. Yang bikin alat ini beda banget dari si DJ adalah kekuatan CPU di dalamnya dan juga layarnya yang multi touchscreen. Alat ini bisa selalu diupdate dan ditambah fitur-fitur baru jika banyak yang request di Denon DJ Forum. Selain itu ada fitur dua layernya. Jadi satu player ada dua output. Jadi kalau punya dua alat ini bisa main 4 deck atau 4 layer. Nanti akan gue bahas lagi. Habis itu alat ini juga punya WiFi built-in. Jadi untuk sekarang ini bisa streaming pakai Tidal, dan untuk update ke depannya bisa pakai SoundCloud, Beatport Link, BeatSource, dan lain-lainnya. Denon DJ juga ngeluarin media player lainnya kayak SC5000 dan player terbarunya SC6000 dan SC6000M. SC5000M sebenarnya sama persis kayak SC5000, cuman yang ngebedain adalah platter atau jogwheelnya. Kata M asalnya dari motorized platter berukuran 7 inci. Kalau SC5000 pakai touch sensitive jog wheel. Build quality-nya solid, bodi bagian atas pakai plat metal, dan bagian samping dan bawah dari plastik yang kuat banget. Input di bagian depan ada satu slot buat SD card dan satu slot lagi buat USB. Peletakannya agak ke dalam, jadi buat para DJ yang mau masukin flash disk harus nunduk dulu atau angkat playernya ke atas. Tapi menurut gue ini lebih aman ketimbang USB slot yang ada di atas player, karena bisa gampang kesenggol atau dicuri orang. Selain itu ada lampu juga yang nerangin buat input ini. Di belakangnya ada RCA line out buat 2 layer, digital out buat 2 layer, remote, 2 USB input, 1 USB B, output buat Serato, link, power on atau off, Kensington lock, dan power. Yang ngebedain alat ini dari si DJ adalah multi touch screen-nya. Jadi layarnya ini persis kayak layar tablet atau iPad. Jadi kalian bisa zoom waveform-nya, skip tracks, matiin atau nyalain quantize dan continue, mode time-nya, kelihatan juga temponya, pitch, loop, dan ubah key-nya, jadi kalian bisa mix and key. Biasanya alat lain butuh laptop buat perform kayak gini. Untuk library-nya, Denon DJ punya collection, playlist, ada juga prepared crates, terus ada folder di dalam flash disk atau SD card, dan paling bawah ada tombol search. Kalau diklik di bagian atas ini, nanti muncul QWERTY keyboard. Habis itu kita nggak butuh untuk selalu gunain knob buat scroll lagu. Nanti swipe ke kanan buat load. Bisa di swipe ke atas atau ke bawah buat milih-milih lagu. Swipe ke kiri buat ke prepared crate. Crates ini juga bisa dihapus listnya. Setelah itu di sini juga bisa disetting untuk play ordernya, kayak tempo, key, dan lain-lain. Kalau gambar lagunya dipencet, nanti kalian bisa preview lagunya tanpa ngeload lagu ke deck. Kalau SC5000M connect ke mixer Denon X1800, lagunya bisa di cue di headphone. Dan bakal otomatis berhenti lagunya kalau fadernya naik. Jadi preview track nggak bakal kedengeran di master output. Kalau tombol view ditahan, bakal muncul preferences dan utility. Di utility bisa dipilih player nomor berapa, layer B on atau off, settingan Wi-Fi, track preview, brightness, streaming Tidal, dan ada device info sama buat firmware update. Di preferences, kalian bisa setting di flash disk atau SD card kalian di Engine Prime untuk settingan kayak playback, contohnya motorized platter, track start position, speed range, sync mode, sync button action, pitch control type. Cue atau loops ada settingan quantization-nya, hot cue behavior, loop size, smart loops, dan cue settings. Di settingan display ada track title, time format, track and warning, sama on air mode. Ada juga safety kayak lock playing deck, idle, dan deck lock. Ada juga settingan library. Dan terakhir bisa disetting warna macam-macam player dan layarnya. Semua settingan ini bisa disetting di Engine Prime software. Di dekat layar ada tombol eject, di pojok kanan atas, terus tombol view atau preferences, source, shortcuts, dan layer. Sebelah kanan layar ada tombol back, forward, dan knob buat milih lagu, load lagu, instant double, dan benerin beat grid. Habis itu ada knob auto loop, dan tombol manual loop in and out. Di firmware paling baru, bisa loop kayak si DJ yang loop out dan in-nya digeser pakai platter. Terus ada tombol sensor atau reverse slip. Kalau pencet sama shift, platternya bakal mundur beneran.
Terus ada tombol track skip, beat jump, tombol Q, dan play. SC5000M dan SC5000 punya 8 performance pads yang bisa dipakai buat hot Q, save loops, auto loop, roll, dan slicer. Habis itu ada torque adjustment buat seberapa kuat platternya harus muter. Bisa torque ala Technics 1200 atau high torque. Habis itu ada tombol stop platternya, jadi bisa disetel mau seberapa cepat atau lama untuk platternya berhenti. Terus ada tombol motor untuk nyalain platternya, di bawahnya ada tombol master dan sync. Terus ada slider tempo yang halus banget, dan juga keylog. Kalau keylog ditahan, bisa key sync dengan deck SC5000 atau SC5000M yang lain. Dan di bawahnya bisa buat pitch bend atau buat pitch range. Kalau pitch range di atas 50%, platternya bakal berhenti karena susah banget untuk platter buat muter sepelan itu. Jadi bukan cacat produk ya. Nah, sekarang kita masuk ke dual layer. Ini adalah fitur yang bener-bener keren banget menurut gua. Jadi ada dua layer dan dua output di dalam satu player. Jadi bisa nge-mix lagu cuma pakai satu SC5000M. Kalau punya dua alat ini, jadinya punya 4 deck. Kalau dipencet tombol layer, nanti bakal pindah dari layer A ke layer B. Masing-masing layer bisa dipilih juga mau warna apa, biar nggak bingung pas lagi nge-DJ nanti. Jadi kesimpulannya, alat ini tuh canggih banget. Gue kira dulu Pioneer CDJ udah paling canggih ya. Dan pertama pas main pakai Denon tuh rasanya aneh banget. Gue harus banyak pakai touchscreen, terus lampu di alatnya tuh silo banget kalau gelap. Tapi lama-lama gue kebiasa, dan pas gue nyoba pakai Pioneer lagi, di situ gue baru berasa kalau banyak yang kurang dari CDJ. Dan fitur-fiturnya cuma ada di alat ini. Terus yang buat pengen feel turntable, tapi standalone, tanpa laptop, alat ini tuh pas banget. Dan alat ini juga nggak gede banget kayak turntable, jadi masih bisa dibawa kemana-mana. Gue nggak ngejelekin Pioneer. Pioneer emang terbukti kuat banget, kualitasnya bagus, dan tahan lama. Mungkin teman-teman harus nyobain dulu alat ini dalam jangka waktu minimal seminggu aja. Terus cobain lagi pakai CDJ. Pasti berasa banget kalau alat ini canggih banget. Gue nggak disponsorin Denon, nggak dikirimin alat ini untuk di-review. Ini alat gue yang gue beli sendiri, karena gue tahu kalau ini tuh bagus banget. Kelebihan lainnya yaitu alat ini bakal diupdate terus, jadi nggak akan ketinggalan fitur-fitur yang terbaru, walaupun alat yang baru dari Denon bakal tetap keluar. Harganya sekitar 1.300 euro di Jerman, atau sekitar 21-22 juta per player. Jadi kalau misalnya klub atau bar beli 2 player ini, dan 1 mixernya, itu investment yang bagus banget, karena dengan harga yang lebih murah ketimbang si DJ 2000 Nexus 2 dan DJM 900 Nexus 2, klub bisa dapat alat yang lebih bagus dan up to date. Dan karena banyak DJ yang pakai record box, nggak perlu khawatir karena tinggal colok flash disk record boxnya. Nanti playernya bakal analyze lagu-lagu, folder, playlist, beat grid, BPM, key, hot cue, sama save loops dari record box. Buat yang pakai Serato juga bisa pakai player ini, tapi alat ini harus kesambung sama sound card Serato atau mixer yang udah ada sound card Serato di dalamnya. Atau juga bisa pakai mixer Denon DJ X1800, tapi harus punya license DJ Club Kit di Seratonya. Tapi disarankan kalau main pakai alat ini, untuk nggak pakai laptop, karena kalau pakai laptop semua fitur-fiturnya nggak bisa digunain karena keterbatasan software di dalam laptopnya. Kekurangan dari alat ini mungkin pertama yang paling berasa adalah engine prime software buat preparasi musik ya. Softwarenya belum secanggih dan sedetail record box, tapi udah ada progress tiap kali update. Abis itu mungkin kalau gue pribadi pengen waveformnya tuh RGB, karena cuman RGB yang bisa bener-bener detail buat ngebedain frekuensinya. Terus yang gue ngeh juga, kalau keylognya dinyalain, terus gue harus cepetin atau pelanin platternya, itu sering banget kedengeran kayak keylognya off. Mungkin di update selanjutnya, ini bisa dibenerin. Habis itu buat edit loop in dan out, kayak mau bikin build up gitu, SC5000M kurang selancar SC5000 karena pakai platter. Jadi suka nggak bisa kalau kita lagi mau loop, terus pencet out buat bikin build up gitu ya. Kalau gue biasanya harus matiin motornya dulu, baru edit loop in atau out. Terakhir mungkin alat ini terlalu terang tombol-tombolnya. Brightness layarnya itu bisa diatur, tapi kalau brightness tombol dan knobnya itu nggak bisa. Mudah-mudahan ini bisa dibikin setting untuk brightness di update selanjutnya. Kayak mixernya X1800 yang baru aja ada update firmware update untuk setting LED brightness-nya. Knob buat scroll library, knob loop, sama slider tempo juga kurang profesional karena warnanya silver gitu dan bahan plastik yang nggak terlalu profesional. Alat generasi selanjutnya SC6000 dan SC6000M jauh lebih bagus dan kelihatan lebih profesional banget karena nggak seterang ini. Denon DJ juga punya DJ Forum untuk update alat-alatnya dan softwarenya buat ke depan. Jadi buat user Denon DJ Prime Series, bisa request buat update fitur dan request lainnya. Kalau banyak yang mau request tersebut, Denon DJ bakal implementasiin request tersebut ke update selanjutnya. Jadi gimana pendapat kalian tentang alat ini?
Please komen di bawah kalau ada yang punya alat ini atau udah pernah nyobain, atau yang punya produk Denon DJ Prime lainnya. Sekian dari gua, jangan lupa like dan subscribe. Nama gua DJ Mutsang dari Loopworks TV. Sekian dari gua. Peace.